Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi peserta didik dan diversitas sosiokultural peserta didik. Terdiri dari 6 subbab. Yang pertama masyarakat, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga fungsi pendidikan, yang keempat kerugian sosial, yang kelima gender, dan yang keenam etnis. Nah, yang pertama masyarakat. Sebagian besar psikologi pendidikan berfokus pada tingkat individu dan bagaimana orang memahami terhadap lingkungan mereka. Pada kenyataannya, sistem pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses perkembangan pada anak. Tujuan pendidikan ialah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi sosial. Terdapat peran dan norma di dalam psikologi sosial. Banyak norma yang tentu tidak dapat diubah, terutama ketika norma-norma tersebut telah menjadi bagian dari struktur sosial yang telah disepakati bersama. Di sekolah, norma-norma tersebut menjadi aturan perilaku dan seringkali ditulis dan dipasang agar dapat dilihat oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pendidikan. Nah, beberapa orang itu berpendapat bahwa fungsi pendidikan itu cukup terpisah dari tujuan ekonomi, bahkan tujuan akademis. Pendidikan menurut mereka sebagian besar berfungsi untuk menanamkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dan mereproduksi struktur masyarakat secara umum. Contohnya kayak dalam hal hubungan ekonomi dan kelas, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian sosial. Nah, apa sih kerugian sosial itu? Nah, contohnya kayak gini, keyakinan tentang pentingnya pendidikan secara ekonomi juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa negara sendiri mungkin memiliki kinerja yang kurang baik dalam keterampilan dasar tertentu jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemajuan pendidikan anak tampaknya sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga mereka. Contohnya itu kayak misalkan sekarang ujian, kalau misalkan belum bayar SPP tidak boleh mengikuti ujian. Padahal banyak kan kayak orang yang kurang mampu di lingkungan kita gitu. Nah, itu kan tidak boleh mengikuti ujian. Itu kan termasuk sistem penghambat dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gender. Gender itu ialah jenis kelamin. Nah, permasalahan yang terdapat di gender itu ketidaksetaraan gender. Nah, terdapat ketidaksetaraan gender ini mulai meluas ya di dalam masyarakat secara keseluruhan. Terus itu memengaruhi kesuksesan pekerjaan dan penghargaan finansial. Contohnya kayak cewek ngapain sekolah tinggi-tinggi S1, akhir-akhirnya juga di dapur masak melayani suami. Seharusnya kan kita tidak boleh membeda-bedakan gender dan menghalang-halangi pendidikan bagi seorang wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang etnis. Nih, yang terakhir itu ras, etnis. Ras biasanya digunakan untuk merujuk kepada orang-orang dari latar belakang biologis dan geografis yang berbeda. Nah, istilah ini telah digunakan sebagai dasar perbandingan kemampuan intelektual dan untuk mendukung penilaian stereotip. Dalam hal ini, ciri-ciri fisik tertentu terlihat dengan pola pemikiran dan perilaku tertentu. Nah, itu kasusnya terdapat guru Amerika itu membagi kelasnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu bermata coklat dan kelompok kedua itu bermata biru. Nah, jadinya lebih meninggikan kelompok yang bermata biru itu sehingga kelompok orang-orang bermata biru ini melakukan diskriminasi kepada orang-orang yang bermata coklat. Kan itu kan sebenarnya kayak gitu tidak boleh. Ada juga orang-orang yang berkulit putih itu ngapain sih? Di sini kan bukan bagian kelompok sini kan kulitnya putih, kamu kulitnya hitam, itu kan tidak boleh seperti itu. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.